Kita masuk ke Kitabu Adabit Ta'am. Catatan tentang adabnya makan. Catatan tentang adabnya makan. Babut tasmiyati, bab membaca bismillah. Bismillah saja. Ya. Jadi tidak sampai bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa dibedakan kalau tasmiyah itu bismillah, kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Beda ya. Ini orang-orang kadang belum bisa membedakan ini. Jadi kalau tasmiyah itu cukup bismillah, kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Fi awalihi, di dalam awalnya makanan, artinya ya mau makan itu. Walhamdi, dan membaca alhamdulillah fi akhirihi, di akhirnya makanan. Wa an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Umar ini anak tirinya Rasulullah. Anak tiri ya. Jadi Rasul itu menikahi janda yang namanya Ummu Salamah. Ngono lho ceritane. Lah suami yang lama itu adalah Abi Salamah. Ya janda punya anak yang masih kecil. Namanya Umar. Jadi sekalian ngeramut anak yatim. Karena Abi Salamah ini meninggal. Jadi jandanya itu janda ditinggal mati. Janda pegatan anake dudu anak yatim kuwi. Sebabnya bapaknya sik urip. Ya kan, kalau janda cerai loh ya. Nah, diriwayatkan pas Abi Salamah meninggal ini, Nabi menyuruh Ummu Salamah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikut doanya ya. Nah, dijanjikan oleh Nabi akan dapat suami yang lebih baik dari Abi Salamah. Kan gitu kan. Nah, terus Ummu Salamah itu ya sempat nggak bisa mikir gitu loh. Wong Abu Salamah iku apike kaya ngono. Mosok ana wong sing luwih apik timbang Abi Salamah. Itu loh. Arepe ora percaya ya omongane Nabi kan gitu kan. Terus betul setelah masa iddahnya selesai, beliau dinikah oleh Nabi. Beliau membawa anak termasuk Umar ini. Ya. Termasuk Umar. Umar masih kecil, belum balik. Qala berkata Umar, qala berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami menyebutlah kamu Umar Allah pada Allah. Ini sebelum makan, ya, sebelum makan. Wakul, dan makanlah kamu Umar biyaminik, dengan menggunakan tangan kananmu. Ya. Dengan menggunakan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah kamu Umar mimma, dari apa-apa yalika yang mendekati opoma kepadamu. Ya,
ya silahkan kamu makan yang dekat dengan kamu. Ini kondisi makan bersama. Ya, kondisi makan bersama dan jenis makanannya ya sama. Ya sudah, kamu makan yang dekat dengan kamu saja. Enggak usah ngeranggei sing adoh-adoh kono, enggak usah. Ya. Ya, ini kalau jenis makanannya sama. Kalau jenis makanannya beda, tentunya teman-temannya kan ya pengertian. Mosok nek cedeke sambel ya kon mangan sambel tok kan ya gak mungkin. Ingkunge diwadono kono ya. Ya ora ngono kuwi. Ya. Makanan zaman Rasul kan ya tidak sama seperti makanan zaman sekarang. Wong Arab saiki nek masak ya unta utuh. Apa dimasak karo sego, unta utuh. Tuh. Kambing utuh satu dimasak. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ketika makan, sapa ahadukum salah satu kalian, jawabnya fal yadkur, maka supaya menyebut dia ismallah pada nama Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi supaya menyebut nama Allah ketika salah satu kalian makan itu. Bismillah. Fa'inasia, maka seandainya lupa dia. Seandainya lupa. An yadkura, jika menyebut dia ismallah, nama Allah Ta'ala yang maha luhur fi awalihi, di awalnya makan. Ya fal yakul, maka supaya berkata dia ahadukum bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau gini, nah ini nanti setannya yang sudah terlanjur makan akan memuntahkan makanan yang sudah mereka makan. Iki hadis ini kadang ya tinggu dolanan karo arek-arek. Ngene iki lho carane ngerjani setan iki ngene iki. Ya. Jadi awalnya makan ndak baca bismillah, lah nanti tinggal 2 atau 3 suapan, nah baca bismillah awalahu wa akhirahu. Ben kewapok setane. Lah seandainya dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya makan, maka supaya dia mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu di pertengahan makan atau di akhirnya makan. Jadi fal yakul bismillah awalahu wa akhirahu itu pada saat dia ingat. Begitu dia ingat, langsung mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu. Ya. Wa'an Jabir, ini Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Jabir, idza dakhala, ketika masuk sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, baitah, pada rumahnya. Ya. Ketika seseorang itu masuk rumahnya, fadzakara, maka menyebut dia Allah, pada Allah Ta'ala yang maha luhur, inda duhulihi,
di sisi masuknya rojul. Wa inta ta'amihi, dan di sisi makanannya rojul. Qala berkata sopo asyaitonu setan li ashabihi pada kawan-kawannya setan. Lama bita tidak ada tempat bermalam. Lakum untuk kalian, wala asa'a, dan tidak ada makan sore atau makan malam. Lah ini kan umumnya orang masuk rumah, kalau zaman dulu kan memang malam hari. Kalau siang hari kan keluar rumah. Lah artinya apa? Ya masuk rumahnya mau pagi atau siang atau malam, ya hendaknya baca bismillah. Ini kalau bisa dibilang ya pager alami, ya. Jadi perlu dibiasakan seperti ini. Masuk rumah, baca bismillah, diniati agar setan tidak masuk ke rumah itu dan memakan makanan yang ada di rumah itu. Ya pas buka lawang itu baca bismillah. Karena masuknya ya bareng sama orangnya itu. Karena sejatinya setan itu tidak bisa buka pintu, itu tidak bisa. Jadi dalam sinetron-sinetron itu setan digambarkan sebagai makhluk yang bisa nembus tembok atau nembus pintu. Nah, itu bohong. Bohong itu. Ya, itu bohong. Omong kosong. Ya. Digambarkan seperti itu biar kita itu takut kan gitu tok. Ya. Iso nekek wong barang. Ya kan? Jadi masuk dan keluarnya setan di suatu rumah ya bersamaan dengan penghuni rumahnya itu keluar masuk. Buka pintu, nutup pintu, itu setannya masuk. Kalau tidak baca bismillah. Jadi keluar masuk baca bismillah ya agar setannya tidak tinggal di situ dan memakan makanan yang ada di situ. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya menyebut nama Allah, ya cukup bismillah itu aja. Bismillah. Ya, ketika masuk, terus ya ketika mau makan, setan akan ngomong ke teman-temannya itu. Setane iki situk, koncone iku sing akeh kan ngono kan. Padha karo sampean dicokoti nyamuk. Nyamuke pira? Siji tok, koncone sing akeh. Koncone sing akeh. Guyone wong-wong kan ngono kuwi. Nyamuk iki siji tok, koncone sing akeh. Setane pira ya siji tok. Wong lafate memang qala syaiton li ashabihi. Koncone sing akeh. Lah koncone sapa ya padha setane. Jadi setan ini bisa diartikan bose. Ya. Bosnya itu ngomong ke anak buahnya itu, waduh, ini kita ndak bisa bertempat tinggal di sini dan nggak bisa makan di sini, ya, nggak bisa makan di sini. Wes ngalih-ngalih golek nggon liya, gitu kan. Wa idza taqala, dan ketika masuk dia rojul masuk rumah maksudnya. Walam yatkur, dan tidak menyebut dia Allah pada Allah, tidak baca bismillah. Ta'ala yang maluhur inta duhulihi, ketika masuk rumah ya. Qala berkata sapa asaitonu setan. Adraktum, menemui kalian
Al-mabit pada tempat tinggal, tempat bermalam, ya. Ya. Wa idza lam yadkur, dan ketika tidak menyebut dia Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur inda ta'amih, di sisi makanannya, qala berkata setan adraktum, menjumpai kalian, kaliannya adalah ya teman-temannya itu, al-mabit pada tempat tinggal, wal asak dan makan malam. Ya intinya ya semua jenis makanan. Wah, kita bisa istirahat di sini, makan di sini. Ya wis enak. Jadi ya kenaan setane manggon orang bayar kos-kosan, orang bayar kontrakan, melu mangan sisan. Ya. Jadi makanannya si rojul itu ya dimakan oleh setan, dan setan itu ganggu si rojul itu. Kan kurang ajar. Ya kan? Saking kurang ajarnya kan disebut setan. Lah ya, dikai mangan tapi nyatek juragane kan ngono. Si rojul iki ya bodoh. Mungsuh kok dikai mangan. Dikai tempat tinggal. Nah, jadi kalau ditanya rumah itu biar aman dari setan gimana? Ya salah satunya ini. Jadi masuk rumah, keluar rumah, baca bismillah. Dibiasakan itu. Baca bismillah. Jangan lupa diniati untuk keamanan rumah, keamanan makanan dari setan itu. Ya. Ini ya memang harus dibiasakan. Nek sik kurang ya wacakno Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, esok sore mau tidur juga itu. Ayat kursi dan lain-lain. Kalau baca bismillah terus enggak sempat itu ya kaya aneh kebacut. Oh mek muni bismillah ngono kok. Ora gelem. Dong ya untuk keamanannya sendiri. Oke lanjut. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah. Ini Hudzaifah bin Yaman, Shahibus Sir, yang tahu banyak rahasia dari Rasulullah. Ini sahabat yang unik memang. Umumnya sahabat itu tanya tentang kebaikan, Hudzaifah ini tanya tentang kejelekan. Biasane. Qala berkata Hudzaifah, kuna ada kami idza hadorna, ketika menghadiri kami, ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, to'aman pada makanan, lam nadok, tidak meletakkan kami, aidiana pada tangan kami, khatta yabda'a, sehingga memulai. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya doa, maka meletakkan siapa Rasul yadahu pada tangannya Rasul, pada makanan itu. Jadi kebiasaan kami para sahabat kalau menghadiri makan bersama, ya, menghadiri makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini tidak akan memulai makan sehingga Rasulullah yang terlebih dahulu memulai makan itu. Beliau meletakkan tangannya ke makanan itu. Ya, itu kebiasaannya. Biar Rasulullah dulu yang
memulai. Kalau Rasulullah sudah memulai, ya otomatis makanan itu kan sudah didoai barokah oleh Rasulullah. Walaupun jumlahnya sedikit nanti cukup itu untuk orang banyak. Kan gitu kan, kebiasaannya begitu. Kalau Rasulullah yang memulai lebih dulu, berarti Rasulullah sudah mendoai makanan itu dengan doa apa? Barokah. Mbuh piye dungane. Jadi walaupun makanannya sedikit, nanti cukup itu untuk banyak orang. Dan yang kedua ya sekaligus sebagai tata krama ya. Akhlak. Ini pelajaran yang bisa diambil. Ya nek makan bersama sing nom-nom iku ngalah lah. Ya dipersilahkan sing tua-tua dhisik memulai. Engko ora rungo sing entekno ya sing nom-nom kuwi kok. Nek tuwa iku mangane sithik. Kan gitu kan. Ya sebagai budi pekerti tata krama juga itu. Ya. Biar didoai oleh sesepuhnya dulu ya. Tenang ae, arek nom-nom iku engko sing ora rungo ya ngentekno. Gitu. Wa inna dan sesungguhnya kami. Ini ada peristiwa yang beda dengan biasanya. Hadorna mendatangi kami ma'ahu bersama Rasul marrotan suatu kali. To'aman pada makanan. Ya. Nah, suatu kali itu waktu itu ada makan bersama. Ya bersama Rasul juga. Fajaat maka datang sopo jariyatun, ya wanita yang masih muda. Ya, jariyah. Ka'anaha seakan-akan sesungguhnya jariyah ikut tutfa. Apa ya tutfa itu? Semacam dipaksa gitu loh. Kok koyok ane dhek iku ana sing ngendhalekno. Gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu ada yang mengendalikan. Ya, seolah-olah dia itu ada yang mengendalikan. Karena umumnya orang itu ndak berani ngambil makanan lebih dulu sebelum Rasulullah. Lah dia berani. Dia berani. Ya, umumnya orang itu ndak berani memulai ngambil makanan sebelum Rasulullah memulai. Lah dia itu berani. Jadi seakan-akan dia itu dipaksa atau dikendalikan. Fadhahabat maka berbuat dia jariyah litadoa agar meletakkan dia jariyah yadaha pada tangannya jariyah fitoam di dalam makanan. Ya. Fitoam di dalam makanan. Fa'akhoda maka mengambil, memegang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyatiha dengan tangannya jariyah. Ini jariyah itu ya wanita yang masih kecil, masih muda, masih kecil. Terus dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ya, dipegang tangannya. Tsumma ja'a kemudian datang sopo A'rabiyun. Nah, ini orang Badui. Ka'anama seakan-akan sejatinya yudfa dipaksa dia atau dikendalikan dia. Fa'akhoda maka mengambil siapa Rasul biadih pada tangannya A'rabi. Ada lagi, ini laki-laki. Umumnya orang itu tidak berani lebih dulu, dia tahu-tahu ngambil itu, memulai, langsung dipegang oleh Rasulullah.
Pakola maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaiton sesungguhnya setan iku yastakhilu menganggap halal, ya, menganggap halal atau ama pada makanan an layut karo jika tidak disebut apa ismullah namanya Allah Ta'ala yang maha luhur alaihi atas makanan. Menganggap halal itu artinya ya berani memakan, ngono lho. Setan mosok ngerti halal haram. Ya. Setan mana tahu halal haram. Artinya setan itu berani memakan makanan yang mana makanan itu tidak disebut nama Allah. Ya. Jadi dia masih berani. Lah Rasulullah kan belum memulai makan. Lah mungkin Rasulullah juga belum mendoai makanan tersebut. Lah setannya datang berusaha ngambil lebih dulu sebelum makanan itu didoai oleh Rasul. Itu loh. Wah, mumpung belum didoai, ambil lebih dulu. Ambil lebih dulu. Nanti kalau sudah terlanjur didoai, wah, nggak berani, dia makan nggak berani. Ya. Wa innahu dan sesungguhnya setan, iku ja'a datang dia bihadihil jariyah. Nah, dengan ini wanita. Dia merasui si jariyah itu. Ngono loh. Sehingga dari sini ada bahasa kesurupan sadar. Jane ngono kesurupan, tapi wonge ketokane sadar. Kesurupan sadar. Jadi di dalam dirinya itu ada setannya, tapi si manusia ini kelihatannya sadar, waras. Ya gimana yang enggak teriak-teriak, ya tidak ngoceh sendiri itu mulutnya. Kelihatannya sadar, tapi setan hadir melalui si jariyah itu, si wanita muda itu. Ya. Ya, ini. Bahaya enggak ini? Bahaya. Bahaya. Setan itu ning jero awak. Ya. Jadi yang kita lihat secara lahiriah, yang makan itu si manusianya. Tapi sebenarnya berbagi dengan setan yang ada di badannya itu. Ini berbagi dengan setan yang ada di badannya Jairiyah itu. Liyastakhilla agar bisa menganggap atau berani mengambil, ngono bahasane kan ngono. Liyastakhilla agar mengambil kehalalan, artinya ya berani mengambil. Siapa setan, ya. Biha dengan si jariyah itu. Jadi yang setan yang ngambil adalah setannya, tapi bersembunyi di balik si jariyah itu, si wanita muda itu. Nek kalau bukan orang-orang pilihan ya nggak ngerti seperti ini. Ya, nggak ngerti. Fa'akhadtu maka memegang aku Rasul biadiha pada tangannya jariyah.
Tapi diniati untuk memegang tangannya si setannya itu. Jadi aslinya cara wong kesurupan ini cara mbok gayapuki ngono setane sing kelaran ya kan. Iya kan? Iya. Iya, gayapuki. Ya. Ya. Jadi fa'akhadtu biyatiha. Aku memegang pada tangannya si jariyah itu. Ya kan? Sudah, habis itu setannya gagal. Ya, setannya gagal mengambil makanan dengan cara bersembunyi di balik si jariyah. Nah, terus setannya cari cara yang lain. Ya, cari cara yang lain merasui orang lain. Ya, faja'a maka datang siapa setan ya. Bihadzal a'robi dengan ini orang Badui. Terus setan berusaha datang lagi ya. Liyastakila agar berani mengambil atau mengambil kehalalan siapa setan bihi dengan menggunakan a'robi itu. Ya. Menggunakan a'robi itu. Ya. Entah ini setan yang sama atau memang setan yang berbeda. Jadi makanannya setan ini ternyata kalau dipikir-pikir ya beragam. Ono sing makan teletong, ono sing makan tulang, ada yang makan areng atau abu bekas bakaran itu. Ada yang makan makanannya manusia. Ada yang yes aneh-aneh lah. Panganane itu ya werna-werna ya. Fa'akhadtu maka memegang aku Rasul biatih dengan tangannya. Tangannya Arabi tak pegang ya. Secara lahiriah yang dipegang Rasul itu ya tangannya si jariyah dan tangannya si Arabi itu secara lahiriah. Para sahabat yang lihat kan seperti itu ya. Terus Rasul menjelaskan waladzi demi zat nafsi utawi diriku ya. Rasul iku biadih di tangannya zat. Inna yadahu sesungguhnya tangannya setan iku fiyadi di dalam tanganku, artinya di dalam genggaman tanganku. Nah, di dalam genggaman tanganku. Ma'ayadaihima bersama tangan keduanya. Ya, bersama tangan keduanya jariyah dan A'robi itu. Ya seperti tak jelaskan tadi. Jadi yang dipegang memang tangannya orang yang kerasukan. Tapi sebenarnya tangannya setan itu ya ikut kepegang di situ. Jadi tangannya setan itu ada di genggaman tanganku bersama tangannya si jariyah dan A'robi yang aku genggam tangannya itu. Tuh. Nah kalau Nabi bisa tentunya kita ya bisa. Kan gitu. Wong unsur badannya Nabi itu ya sama dengan kita kok. Ya. Iso dicekel iso. No, iso. Gebuk iso digebuk. No. Ditangkap bisa, dipukul ya bisa. Ya, ditekek ya iso. No. Bisa itu. Jadi inayadahu fiyadi ma'ayadaihima. Tuh. Suma kemudian Zakaro menyebut siapa Nabi Ismallah pada nama Allah Ta'ala yang maluhur.
Wa akala dan makan siapa Nabi. Terus para sahabat juga ikut makan. Gitu ya. Lah ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita. Makanan ini kadang kan oleh tukang masaknya atau istri kita atau siapa itu kan begitu dimasak kan tidak langsung dihidangkan. Ya kan? Benar ya? Masaknya pagi lah nunggu suaminya pulang kan disimpan. Ya, enggak langsung dihidangkan kan. Ya bisa saja langsung dibacakan bismillah. Begitu masak mateng ya, langsung bacakan bismillah. Ya, langsung bacakan bismillah. Agar kita yang nanti makannya sore, ora kebagian ampase tok. Ya kan? Karena sudah dimakan sama setan sebelum kita datang. Tapi umpama pakai dalil itu tadi, bismillah awalahu wa akhirahu itu juga bisa. Ono ya. Ya, tergantung ijtihad kita saja. Ya, bismillah awalahu wa akhirah. Hadisnya sahih ini, hadis Muslim. Ya. Oke, kita lanjut. Wa an Umayyah ibni Mahsiyi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala berkata Umayyah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan duduk. Duduk-duduk itu, duduk. Warajulun dan ada seorang laki-laki yakulu sedang makan, dia rajul. Jadi Rasulullah duduk-duduk, ada laki-laki sedang enak makan. Nah, ini makan sendirian ya, makan sendirian. Falam yusami maka belum menyebut siapa rajul Allah pada Allah. Lah, dia makan itu belum baca bismillah. Belum baca bismillah. Kata sehingga lam yabqa tidak tersisa minto amihi dari makanannya rajul lelaki tersebut ila kecuali lukmatun hanya satu suapan. Sisanya tinggal satu suapan ini. Lah tadi yang sudah dimakan itu dia belum baca bismillah, tinggal satu suapan. Falamma rafa'aha maka ketika mengangkat siapa rajul ha pada satu suapan fihi ila fihi pada mulutnya rajul. Pada mulutnya rajul. Nah, kok kola maka berkata siapa rajul bismillah awalahu wa akhirahu. Ya iki ngerjai setan ya iki ya. Tinggal satu suapan mau dimasukkan mulut dia baca bismillah awalahu wa akhirahu. Fadhohika maka tertawa sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketemu hiburan. Iya kan? Ketemu hiburan nih. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi. Mazala tidak henti-henti sapa asaitonu setan. Iku yakulu makan siapa setan ma'ahu bersama rajul. Pas dia belum baca bismillah itu tadi. Ya.
Wis kadung semangat. Wah, iki wonge lali, gak maca bismillah, wah tepak iki ngono. Mau mangan setane. Ya. Nah, falama dzakaro maka ketika menyebut dia rojul ismallah pada nama Allah, istaqo'a memuntahkan. Ya. Memuntahkan siapa setan ma pada apa-apa fi batoknih di dalam perutnya setan. Ya. Setan berusaha memuntahkan apa yang ada di perutnya. Wah, kurang ajar. Karo miso-miso ngono mungkin setan nih. Berusaha memuntahkan makanan yang sudah dia makan itu. Ya, tuh. Ya, ini sebenarnya ya berbanding lurus dengan hadis tentang sujud sahwi itu. Setan berusaha mengganggu agar kita lupa sholat, kan gitu kan? Lupa rakaat sholat. Ya, ini sudah 4 atau baru 3 kan gitu kan? Nah, setannya seneng, syukur lali sholatmu kapok, ngono kan? Terus habis itu sujud sahwi, nangis setannya, lah kok bisa? Lah ya, manusia itu disuruh sujud oleh Allah karena lupanya itu ya, dia nurut, terus masuk surga. Lah aku disuruh sujud oleh Allah, bangkang. Ya. Akhirnya aku masuk neraka. Nangis setane, ngono. Ya, nangis setannya. Ya, seperti itu. Nangis itu setannya. Bisa dipahami ya? Oke. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu makan siapa Rasul to aman pada makanan. Fi sitatin di dalam 6 orang min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Rasul. Faja'a maka datang sopo A'robiyun orang A'robi. Ya. Fa'akalahu maka makan siapa A'robi. Hu pada makanan biluk mata ini dengan 2 suapan. Ya. 2 suapan langsung habis. Memang makanannya sedikit. Begitu datang si A'robi itu, 2 suapan langsung habis. Fakola maka bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama ingatlah, innahu bahwasanya lau sama seandainya menyebut nama Allah siapa A'robi, jawabnya lakafakum, niscaya cukup apa makanan kum pada kalian. Nah ini gara-gara si A'robi ini tidak menyebut nama Allah, makanan yang seharusnya cukup untuk kalian jadinya ya rongemploan 16. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Karena ya itu tadi ngekei jatah setan, itu kan, ngekei jatah setan. Jadi dengan dibacakan bismillah itu barokah yang ada pada makanan itu bisa dijaga. Ya. Yang kedua, barokahnya ya lebih barokah lagi. Ya, barokahnya lebih barokah lagi. Kebaikannya lebih banyak lagi. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu
anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Nabi idza rafa'a ketika mengangkat siapa Nabi ma'idatahu pada hidangannya Nabi. Ya. Ini sesudah makan ya, hidangannya diangkat. Qala maka berkata siapa Nabi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih dan seterusnya. Alhamdulillah segala puji lah bagi Allah. Hamdan dengan pujian kasiron yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang dibarokai fihi di dalam pujian. Ghaira makfiyin. Ghaira makfiyin itu selain apa? Kecukupan. Artinya berharap agar besok itu diberi rezeki lagi gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya hari ini saja diberi makanan, diberi rezeki oleh Allah. Tapi seterusnya sampai mati itu diberi makanan terus. Itu maksud dari ghaira makfiyin. Wala muwaddain dan tidak orang yang pamitan. Artinya yaitu tadi terakhir kali ketemu makanan. Jadi ini bukanlah terakhir kali ketemu makanan. Artinya itu tadi sama. Besok ketemu makanan lagi. Besok ketemu makanan lagi. Ghaira mustagnan wala mustagnan dan tidak orang yang merasa cukup anhu dari makanan. Rabbana wahai Tuhan kami. Artinya memang mengakui bahwa kita itu akan selalu butuh makanan dan kita selalu berharap kepada Allah untuk selalu memberikan makanan itu kepada kita. Ya. Jadi membaca alhamdulillah ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, terus biar itu tidak menjadi rezeki yang terakhir padahal umurnya masih panjang kan gitu kan. Jangan sampai itu menjadi momen terakhir kali ketemu makanan ya. Terus ya kita mengakui kita akan selalu butuh makanan dan yang memberi makanan itu adalah Allah. Wa'an Mu'ad ibni Anas ya. Radhiyallahu anhu qala berkata Mu'ad bin Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa akala yang makan dia. Akala yang makan dia. To'aman pada suatu makanan. Fakola maka berkata dia orang sesudah makan, alhamdulillahilladzi atau amani hadza dan seterusnya. Alhamdulillah segala puji iku lillah bagi Allah. Alladzi yang at'amani memberi makan siapa Allah ni padaku hadza pada ini makanan ya. Wa razaqanihi dan memberi rizki siapa Allah ni padaku pada makanan. Min ghairi haulin dari selain upadaya minni dariku wala kuatin dan selain kekuatan dariku. Jadi bisa dapat makanan itu bukan kok hasil upadaya kita, kekuatan kita itu enggak. Memang itu adalah makanan
rezeki dari Allah. Wes murni dari Allah. Ya. Belum tentu orang yang uangnya banyak itu terus terbebas dari kelaparan, itu ya belum tentu. Ono kan? Belum tentu juga. Jadi bisa makan enak itu memang betul-betul rezeki dari Allah. Ya, betul-betul rezeki dari Allah, disyukuri agar kita bisa selalu menikmati itu. Loh, wong mangan nih lho iso dadi ganjaran yang ngene iki. Ghufira lahu ma taqaddama min tanbi. Loh, ora poso tok, ngono kan? Ya, nek dalile man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min tanbi. Orang itu mungkin ya masuk akal. Oh iya, puasa itu susah kok, nggak makan, nggak minum. Tapi ini ayo, wes mangan enak, wareg. Ya kan? Lalu sesudah makan mengucapkan alhamdulillahilladzi atau amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ngono dosane diapura. Ya. Ghufira diampuni lahu bagi orang ma apa-apa, ma itu dosa. Takodama yang dulu apa ma bayane min tanbih dari dosanya. Ngono ya. Jadi sing ahli-ahli poso itu jangan sok punya amalan andalan, ndak usah. Maka ada dalil menyebutkan orang yang makan terus bersyukur itu sama dengan orang yang puasa dan bersabar. Karena potensi ghufira lahu ma taqaddama min tanbi itu sama-sama ada di dalam makan maupun di dalam puasa. Loh, piye? Jadi kamu punya amalan apa yang bisa diandalkan di hadapan Allah? Misalnya, umumnya orang pasti mengatakan, oh saya ahli puasa, saya ahli sholat, ahli sedekah, ono meneh iki, ahli makan dan berdoa. Alhamdulillahilladzi atau amani hadza dan seterusnya. Wong padha-padha diapura dosane kok. Ya kan? Kalau ditanya amalan andalanmu apa? Makan. Mangan sing enak. Lalu berdoa ini. Lebih ye wong ghufira lahu ma taqaddama min tanbih. Ya. Wes aja wedi-wedi mangan sing enak ya aja wedi-wedi. Mangan sate, mangan gule, tengkleng, wae sing enak-enak bebek ngono. Aja sampai waktu enom ora kuat tuku ya, mergo ora ndek dhuwit. Bareng tuwek ora oleh mangan. Mergo wedi kolesterol. Oh, ngurip kok tersiksa ngono. Lah terus ya mangan. Dalam makan kita ada potensi ghufira lahu ma taqaddama min tanbi. Waktunya puasa ya puasa. Juga ada potensi ghufira lahu ma taqaddama min tanbi. Ono. Itu ya. Mangan ya mangan, poso ya poso. Itu. Sama-sama ada potensi kebaikannya. Enak, urip iki enak. Urip ketemu agama Islam, ngerti Quran hadis, wis uripe kepenak. Wis enak wis penak. Ngomong sak ngomong, lakon sak lakon itu dadi ganjaran. Ya, dadi ganjaran. Bener. Hukumnya Rasulullah seperti itu kok. Rasulullah bilang, aku
seneng dengan hukumnya Allah yang diberlakukan kepada orang mukmin. Umpama dia dapat kebaikan, hamida robbahu wa sakaro, memuji Tuhannya dan bersyukur. Umpama dapat musibah, hamida robbahu wa sobaro, ya, memuji Tuhannya dan bersabar. Sampai orang mukmin itu selalu mendapat pahala. Sampai-sampai dia ndulang bojone lho, meletakkan satu suap makanan ke mulut istrinya itu loh, jadi pahala. Ya. Hah? Ya, jadi pahala. Padahal nek ngopeni anak bojo itu ora sekedar sak suapan. Yo pirang-pirang piring. Nah, iku lah dadi ganjaran kabeh. Ya kan? Jadi pahala semua itu. Gimana? Cukup? Oke. Amalan andalannya apa? Makan. Ghufira lahu ma taqaddama min tanbih.